pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Aduh. Kenapa nih Om? Mogok kah? 1, 2, 3. Salah satu kameramen kami kena di atas alisnya. Kami tim Indonesiaku tiba di Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Perjalanan kami awali dengan menyeberangi Sungai Bolango. Kali ini kami akan menuju ke Dusun Bayi Buta, Desa Longalo, Kabupaten Bone Bolango. Perjalanan ke sana katanya cukup sulit karena dusun ini terletak di tengah-tengah pegunungan. Seperti apa perjalanan kami? Ikuti terus di Indonesiaku. Arus sungai memang tak terlalu deras, namun ternyata sungai ini kedalaman airnya termasuk cukup dalam. Hampir-hampir air sungai merendam setengah motor. Namun tampaknya warga sudah sangat mengenal medan menuju lokasi. Terbukti dari penampilan motor mereka yang dimodifikasi hingga cukup mudah bagi kami sampai di seberang. Setelah 1 jam kami berkendara, akhirnya kami sampai di batas akhir yang bisa dilintasi motor. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami kembali mengemasi barang-barang. Beruntung, anggota rombongan kami cukup banyak. Barang bawaan yang tidak sedikit pun bisa diangkut. Dari sini, kami lanjut berjalan kaki. Semakin jauh kami melangkah, semakin sempit ruas jalannya. Tak berapa lama, kami bertemu kembali dengan aliran sungai. Pegunungan di Desa Longalo ini memang kaya dengan air. Alirannya mengelilingi dataran tinggi ini dari atas hingga bawah. Berkah air di pegunungan terkadang juga menyusahkan warga. Pasalnya, tidak ada jembatan yang menghubungkan akses warga. Sekilas memang terlihat mudah untuk melintasi sungai ini, namun bebatuan di dasar yang licin membuat kaki kami sulit melangkah. Rasanya kami sudah berjalan sangat jauh, namun ternyata hingga sampai titik ini, perjalanan kami masih jauh dari lokasi tujuan. Padahal lokasi kami sekarang ini sudah masuk kabupaten yang berbeda. Ya, jalan menuju Dusun Bayi Bunta memang harus melintasi daerah tetangga. Kami sudah melintasi Pegunungan Tihengo yang membelah 2 kabupaten di Provinsi Gorontalo. Memasuki sungai kelima, kami tidak bisa memaksakan diri untuk berjalan. 3 jam kami melangkah, bukan waktu yang sebentar. Kami pun harus istirahat. Perjalanan hari ini mengajarkan jika ingin ke Dusun Bayi Bunta, perbekalan haruslah banyak. Jalan yang jauh membuat badan terasa sangat lelah. Dengan bekal makanan ringan seadanya, kami mengisi energi. Setelah cukup istirahat, kami melanjutkan perjalanan. Di kiri kanan sudah terlihat ladang warga, namun bukan berarti tujuan sudah dekat. Tidak jauh, kami justru memasuki hutan yang cukup lebat. Dari sini, medan jalan terus menanjak. Entah sudah berapa kali kami berhenti untuk mengambil nafas. Rasanya belum ada tanda-tanda kami sudah sampai. Ya pemirsa, ini udah setengah perjalanan. Kita udah jalan
sekitar 4 jam, tapi katanya jalan masih jauh lagi. Semakin jauh hutan yang kami lewati semakin lebat. Dari keterangan warga, ternyata ini sudah memasuki area hutan lindung wilayah 15 Gorontalo. Ini batas hutan lindung. Ya, sejak diresmikan pada tahun 2012, harapan warga untuk mendapatkan jalan yang layak sirna. Apa mau dikata, hutan ini merupakan salah satu jantung yang dimiliki Provinsi Gorontalo. Warga dusun pedalaman harus mengalah agar hutan tak diganggu. Pembukaan jalan memang beresiko merubah wajah hutan yang ada. Setelah hampir 6 jam berjalan, kami akhirnya sampai. Dan inilah Dusun Baibunta, dusun paling ujung dari desa Longalo. Tak seperti yang saya bayangkan, ternyata dusun ini sangat sepi. Dahulu ada lebih dari 100 kepala keluarga yang bermukim. Namun, karena letak dusun yang sangat terpencil, membuat penjualan hasil tani terhambat. Sehingga banyak keluarga yang pindah ke desa dekat dengan perkotaan. Oma tinggal sini sendiri? Iya, sendiri sini. Tidak ada tetangga? Tidak ada. Di mana rumah yang lain, Oma? Tidak ada. Tidak ada. Dekat di situ. Berapa jauh paling dekat? Di mana? Rumah paling dekat di sini di mana? Di sana jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Berarti Oma di sini tinggal sendiri saja? Ternyata rumah di Dusun Baibunta ini tidak berkumpul seperti di dusun pada umumnya. Di sini rumah hanya dibangun berdekatan dengan ladang, tapi tidak ada tetangga sama sekali. Nah, kali ini saya mau menelusuri seberapa jauh dari sini menuju ke rumah yang lain. Oma, saya cek sana dulu ya. Inilah kehidupan warga dusun Baibunta. Hidup masing-masing, jarak rumah warga sangat jauh, sehingga seakan-akan tidak mempunyai tetangga. Rumah Oma Nou tadi merupakan titik awal penelusuran saya. Untuk menuju ke rumah lain harus melewati hutan. Beruntung hutan yang saya lintasi tidak terlalu lebat. Nah, pemirsa, di sini ada rumah. Sekarang saya mau lihat apa ada orang yang tinggal di sini. Permisi, Opa. Opa memang tinggal sini dari dulu? Sendiri saja kah? Ya pemirsa, memang benar-benar jauh jarak dari satu rumah ke rumah lain. Tadi dari rumah pertama saya berjalan sekitar 15 menitan. Dan memang rumah warga di dusun ini dibangun di dekat tempat mereka bertani. Di mana lagi ada rumah, Opa? Ada di bawah sana? Lebih jauh dari sini? Setelah berbincang sebentar dengan Pak Ima, saya pun melanjutkan pencarian warga lain. Dari sini ke rumah lainnya membutuhkan waktu setengah jam. Cukup melelahkan, hanya untuk berkunjung ke tetangga saja. Perjalanan jauh yang saya tempuh tidak cukup untuk menemukan warga yang sedang berkumpul. Di sini pun hanya ada Ibu Saumi. Selain menjadi petani aren, mayoritas warga dusun Baibunta adalah menanam jagung. Letak tanah yang tinggi lebih dari 1.800 meter di atas permukaan laut membuat jagung dapat tumbuh dengan baik di sini. Ditambah suhu yang panas di kawasan Gorontalo membuat provinsi ini menjadi salah satu penghasil jagung dengan kualitas terbaik di Indonesia. Dan salah satu penyumbang hasilnya adalah dusun kecil ini. Seminggu sekali warga turun ke desa untuk menjual hasil bumi. Hari ini bertepatan dengan jadwal mereka ke pasar. Kami pun bersiap.
Tidak semua warga rutin turun ke desa setiap minggu karena tidak semuanya selalu mendapatkan hasil tani. Mau bareng juga, Mama? Ya, uniknya dari Desa Bayi Bunta ini, warga selalu membawa hasil buminya untuk dijual secara bersama-sama. Dan karena rumah mereka berjauhan, mereka selalu berkumpul di tengah-tengah seperti ini. Ya, semua bayi ini sayur. Itu mau ini kamar di kuda. Itu gula. Sudah siap semua? Iya, siap, siap. Karena perjalanan yang ditempuh cukup jauh, demi keamanan kami berangkat bersama. Bawaan kami hari ini cukup banyak, dan ternyata hasil bumi warga Dusun Bayi Bunta beragam. Ini bawa apa aja, Papa? Bawa apa saja? Sayur. Terus apa lagi? Saya tidak ini, Mbak. Sayur. Ini apa? Gula. Gula aren? Iya, gula aren. Oh, gula aren, Ini sayur. sayur begini. Untuk apa ini? Mama kan ini, Mbak. Sayur untuk dijual di pasar, kah? Iya. Oh. Terus ini Papa bawa apa? Ayam. Mau dijual juga? Oh. Setelah persiapan cukup, kami berangkat. Berbagai cara dilakukan warga untuk membawa hasil bumi yang tidak sedikit. Jalan tidak memadai, kendaraan pun tak ada. Sebagian warga memanfaatkan tenaga kuda untuk memikul beban bawaan. Bahkan terkadang pemilik kuda menyediakan jasa angkut. Bagi warga yang menitipkan barang dikenakan biaya 2.000 per kilogram. Jalan yang kami tempuh hari ini berbeda dengan jalur menuju desa kemarin. Warga akan menjual barang-barangnya ke Desa Tonala, Kabupaten Gorontalo. Jarak ke desa ini lebih dekat dibandingkan harus ke Kabupaten Bone Bolango sendiri. Kontur jalan hari ini tidak semudah kemarin. Hujan yang turun membuat tanah cukup berlumpur. Menuju ke Desa Tonala, kami hanya perlu menyeberangi satu sungai. Namun kali ini aliran air cukup deras. Beruntung kami bisa sampai ke seberang dengan lancar. Miris memang. Untuk mendapatkan uang saja, warga harus berjalan jauh. Warga cukup sadar tinggal di hutan lindung dan mereka sudah tahu resikonya. Warga pun sebenarnya pernah mengajukan pembangunan jalan kepada pemerintah. Namun hutan lindung menjadi alasan yang tak bisa mereka bantah. Harapan pengadaan jalan pun hilang. Akhirnya, setelah 4 jam berjalan, kami pun sampai. Ternyata warga menjual hasil buminya di warung kelontong. Karena inilah yang paling dekat dari rumah mereka. Di sini hasil utama mereka gula aren dihargai Rp9.000 per kilogram. Warga biasanya membawa paling banyak 30 kilo. Namun uang yang mereka dapatkan biasanya tidak semua dibawa pulang, melainkan dibelanjakan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Segala kendala hidup di pedalaman mereka hadapi setiap hari. Pohonnya lumayan tinggi, ada sekitar 25 meter. Hati-hati kakak. Kami tim Indonesiaku hendak melihat kemajuan yang sudah dicapai di perbatasan. Kami akan ikut warga naik angkutan umum untuk menuju Kecamatan Amphoang Selatan. Angkutan umum yang menjadi andalan warga setiap harinya.
Namun ternyata tak mudah mencari angkutan umum menuju Amphoang Selatan. Rute trayek yang sangat jauh membuat orang harus menunggu lama saat angkutan tiba kembali ke kota Kupang. Untuk sampai ke tujuan, kami harus menunggu angkutan umum di Pasar Wesau ini. Tapi karena jarang yang lewat, dalam artian hanya sekitar 2 kali saja angkutan umumnya lewat pasar ini, jadi mau tidak mau kami harus menunggu cukup lama. Dan kabarnya juga untuk sampai ke sana medannya hanya bisa dilalui beberapa kendaraan saja. Seperti apa? Ikuti terus perjalanan kami. Setelah menunggu hampir seharian, pickup yang kami nanti datang juga. Ada 2 jenis kendaraan umum yang bolak-balik Kupang hingga Amphoang Selatan. Pickup seperti ini dan bus. Warga mengaku lebih senang naik bus karena tempat duduknya yang lebih nyaman. Sementara jika naik mobil pickup, kami harus duduk berimpitan dengan penumpang lain. Belanjaan yang tidak sedikit membatasi ruang gerak penumpang. Kami tak bisa terlalu berharap dengan bus. Jam kedatangan yang tak pasti bisa membuat gagal perjalanan kami. Maka, yang datang paling cepatlah yang harus kami pilih. Jika dilihat dari peta, jarak dari Pasar Oesau ke Kecamatan Amphoang Selatan hanya 3 jam 9 menit. Namun, karena tujuan saya kali ini adalah ke daerah yang paling ujung dari Amphoang Selatan, tampaknya perjalanan akan memakan waktu hingga seharian. Selang 1 jam kemudian, kami sampai di Kecamatan Takari. Tiba di persimpangan ini, biasanya banyak penumpang yang menunggu kedatangan angkutan ini. Dan benar saja, belum lama mobil pickup berhenti, beberapa warga berdatangan dan bergegas naik ke dalam mobil. Masuk Kecamatan Takari, jalanan tak semulus jalan sebelumnya. Kini penumpang bertambah. Posisi duduknya menjadi sangat sempit. Ruang yang terbatas beberapa kali membuat saya susah bernafas. Tidak terasa sudah hampir 5 jam perjalanan. Pengemudi pickup menghentikan laju mobilnya. Ternyata kami sampai di titik melepas lelah atau istirahat. Jauhnya perjalanan membuat penumpang dan supir pickup harus mempersiapkan bekal untuk mengisi tenaga. Semua penumpang mobil dan supir bersama-sama menyantap bekal makan siang mereka. Perjalanan yang jauh membuat makanan yang kami santap menjadi sangat nikmat. Menurut warga, jalan yang kami lalui sebenarnya sudah beberapa kali diperbaiki. Namun kualitas perbaikan yang seadanya membuat aspal dengan cepat tergerus cuaca. Alhasil, jalan utama ke desa-desa sudah beraspal, namun dengan lubang di mana-mana. Yermika, warga Dusun 3, Desa Kauniki sempat mengeluh jalan masuk ke perkampungan mereka sangat tidak layak. Saat musim hujan, berkali-kali warga terjebak dan tidak bisa melakukan aktivitas keluar dusun. Kami minta supaya kalau memang mau perhatikan aspal saja. Masuk langsung dusun Desa Kauniki, dusun 2, dusun 3. Emang selama ini kalau dibenerin bukan aspal? Selama ini bukan aspal. Apa itu? Itu rapat saja. Ini rapat, tapi memang tidak kuat, tidak utuh, sudah rusak. Sekarang tidak bisa jalan lagi. Makan dan istirahat telah cukup. Saatnya melanjutkan kembali perjalanan. Memasuki kawasan Desa Kauniki, beberapa penumpang pun turun. Mama turun juga? Karena pickup ini tidak melintas hingga ke dalam dusun. Yermika dan penumpang yang lain harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Di beberapa titik, beberapa penumpang kembali turun. Ternyata, tidak banyak warga yang bertujuan sama dengan saya. Ya, karena letak desa berada di titik yang paling ujung, membuat warga jarang keluar ke kota kecamatan. Musim hujan ini kami setengah mati.
Warga mengakui bahwa jalan utama memang tak separah dulu. Gencarnya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kupang ternyata terrealisasi sedikit demi sedikit. Kini kami memasuki wilayah hutan Oel Noa. Ini merupakan hutan lindung di wilayah Amphoang Selatan. Jalan tanah menjadi pertanda bahwa tujuan saya, Desa Lelogama, sudah dekat. Dan benar saja, 2 jam dari hutan Oel Noa, kami pun sampai di Lelogama. 10 jam perjalanan yang cukup melelahkan. Hari ini saya ikut dengan Thomas untuk mencari madu hutan. Thomas dan kawan-kawannya adalah pencari madu handal di desa mereka. 2 jam berjalan kaki, kami pun sampai di lokasi sarang lebah. Pohon ini sudah ditandai oleh Thomas. Setiap musimnya, lebah pasti membuat sarang di sini. Kini, kami harus membuat asap. Rumput dan daun diikat kemudian dibakar. Asap pun mulai mengepul. Inilah yang membuat lebah-lebah penyerang pergi. Aktivitas ini pun sering diiringi dengan nyanyian yang dilantunkan oleh Thomas. Untaian kata bernada ini merupakan bentuk izin kepada pemilik pohon dan juga pujian kepada para lebah. Ya, pemirsa, bisa dibilang kita beruntung karena madu itu biasanya musimnya itu bulan 5 atau bulan 6, sekitar bulan Mei dan Juni. Tapi kali ini kita dapat. Pohonnya lumayan tinggi, ada sekitar 25 meter. Hati-hati kakak. Pekerjaan ini sebenarnya sangat berbahaya. Namun demi bisa mendapatkan rupiah dari madu lebah ini, mereka terpaksa melakukannya. Saya dan Thomas memilih menunggu di bawah, sementara Gusti dan Oki bertugas memanjat pohon. Beberapa menit kemudian, Gusti dan Oki sudah sampai di depan sarang. Mereka mulai memotongnya dari batang pohon. Lebah pun mulai berterbangan hingga ke bawah, ke tempat kami menunggu. Beruntung asap di sini cukup besar. Saya, Thomas, dan yang lain pun aman dari sengatan lebah. Namun rupanya, salah satu kru kami tak cukup terlindungi dari asap buatan kami. Beberapa lebah akhirnya menyerangnya. Oh ya itu tuh kena itu. Nah ini, kalau nggak dekat asap, kena di sengat lebahnya. Nah, salah satu kameramen kami kena di atas alisnya. Gak apa-apa kan? Oki dan Gusti akhirnya turun dari pohon. Sarang lebah yang cukup besar memenuhi isi ember. Dan sepertinya kami tak bisa tersenyum lama. Pasalnya, madu yang dihasilkan ternyata sangat sedikit. Tidak cukup banyak untuk bisa dijual. Biasanya kita jual di pasar, tapi ini tidak capai dia pun target mau jual. Oh, ini termasuk dikit. Jadi barang kecil begini kita makan begitu. Udah susah-susah ngambil, nanti makan sendiri ini. Ternyata susah banget untuk sampai ke atas saja. Padahal ini kalau dipikir-pikir untuk pohon pinang cukup pendek. Ya Om. Aduh Om, saya nggak kuat. Musim kering ini membuat hampir semua sungai di Leloboko mengering. Mobil kami bahkan bisa melaju di atas sungai ini. Ya, musim kering di dataran timur memang cukup ekstrim. Sungai-sungai besar pun tak luput dari kekeringan. Tiba-tiba, mobil kami tak bisa berjalan. Kenapa nih Om? Mogok kah? Aduh. Warga mencoba untuk memperbaiki kerusakan mobil. Namun setelah menghabiskan waktu cukup lama, mobil tetap tak bisa bergerak.
Sebelum seluruh tenaga habis, kami memutuskan untuk ke kebun mengambil pinang. Kami harus berjalan kaki 5 km dari tempat mobil mogok. Mama, ini kenapa kebun pinangnya jauh sekali dari rumah? Ini karena dari bayi nenek dulu itu sudah tanam memang. Jadi sekarang kita Hanya teruskan? Iya. Oh, jadi dari dulu sudah di sini kebunnya? Iya. Oh, emang di kampung sana dekat rumah tidak bisa tanam pinang kah? Tidak bisa, itu kan masalah air. Airnya kenapa? Mata air kurang, jadi kita mau tanam tidak hidup. Tiba di kebun, ratusan pohon menjulang tinggi hingga ke atas bukit. Inilah harta karun warga Leloboko. Iklim tropis membuat pohon pinang tumbuh subur di tanah Lelogama ini. Tak butuh waktu lama, warga pun segera bergegas memanen pinang. Tinggi pohon pinang yang bisa mencapai 25 meter seakan bukan masalah bagi warga desa ini. Mereka dengan lincah memanjat. Tidak sampai 5 menit, Oki sudah sampai turun dengan butiran-butiran buah pinang di tangannya. Warga Leloboko umumnya memang pandai memanjat pohon pinang, muda, tua, bahkan anak-anak. Ya, menjadi petani pinang sudah menjadi pekerjaan turun-temurun bagi warga desa. Melihat warga menapaki kaki dan tangan ke atas pohon dengan mudah, saya pun penasaran untuk mencoba. Ternyata tak seperti yang saya lihat. Memanjat pohon pinang ternyata tidak gampang. Beberapa kali mencoba naik, kaki dan tangan saya tidak sanggup menahan bobot tubuh. Meskipun sudah memakai daun di kaki agar tidak licin, tetap saja saya tidak bisa naik. Gini. Saya baru bisa sedikit naik saat dibantu oleh warga. Aduh, pemirsa, ternyata susah banget untuk sampai ke atas saja. Padahal ini kalau dipikir-pikir untuk pohon pinang cukup pendek. Ya Om, ini cuma 3 meter. Yang tadi itu 10 meter lebih. Aduh Om, saya nggak kuat. Upaya saya pun sepertinya harus segera saya akhiri. Saya menyerah. Warga biasanya mengumpulkan pinang muda berwarna hijau. Pinang ini memiliki harga lebih tinggi dibanding pinang tua yang berwarna oranye. Pinang hijau berharga lebih mahal karena mayoritas konsumen lebih menyukai buah yang muda. Namun, harganya juga tidak tinggi. Harga pinang Rp2.000 per 10 biji. Sekali panen, warga paling banyak mendapat 2 karung. Terbatasnya tenaga dan susahnya medan jalan membatasi jumlah panen mereka. Ya kalau harga bagus ya kita bisa dapat sampai 50-75. Paling tinggi 75.000 bawa pulang ke rumah. Ya. Itu nanti uangnya dipakai untuk apa? Itu kita tidak, kadang-kadang kita tidak bawa pulang ke rumah. Itu kita ada belanja ke ataupun keperluan, artinya kebutuhan dalam rumah tangga semacam sabun, vicin, garam. Langsung habis dong. Ya. Berarti tidak cukup dong Tidak, untuk... ya. Kadang-kadang sudah cukup, kadang-kadang ya mencukupi yang ataupun kebutuhan, tapi kadang-kadang tidak mencukupi juga.